Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menceritakan tentang beberapa karomahnya seorang guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada bab yang pertama yakni menceritakan tentang telapak kakinya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu berada di lehernya radhiyallahu ta'ala anhu yakni Syekh Abdul Qadir. Kemudian diriwayatkan di Ba'di Kutubil Kumal di sebagian kitab-kitab yang sempurna minal masyayikhil kiram dari beberapa guru-guru yang mulia. Anna nabiyina sesungguhnya nabi kita alaihi salatu wasallam lama wasal ilal arsy ketika Rasulullah hendak ke arsy. Jadi kapan Rasulullah ketika mau ke arsy? Yaitu ketika Isra Mi'raj. Beliau berhenti, berhenti lahdatan dalam sebentar, dalam waktu yang sebentar Rasulullah berhenti. Yasiratan wa fitil kalahdah, dan ketika beliau itu berhenti, hadarat maka hadir ruh Sayyidina Al-Ghaisul A'dham radhiyallahu ta'ala anhu, datang ruhnya Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj mau Mi'raj ke arsy, itu ruhnya Syekh Abdul Qadir padahal belum dilahirkan. Betul atau tidak? Betul. Syekh Abdul Qadir belum dilahirkan, tetapi ruhnya beliau itu datang ke Rasulullah. Belum dilahirkan, ruhnya sudah datang ke Rasulullah. Wa wada'a, kemudian meletakkan yang namanya Rasulullah ini. Syekh Abdul Qadir meletakkan kakinya Rasulullah tahta qadamihi sallallahu alaihi wasallam. Kakinya Rasulullah ini diletakkan di pundaknya sama Syekh Abdul Qadir waktu itu, tapi ruhnya yang datang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man anta? Kamu ini siapa?" Faqala, maka berkata Syekh Abdul Qadir, "Ana min waladika Abdul Qadir." Saya ini adalah di antara putramu yang bernama Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir. Fawada'a qadamahu mubarakah ala katihi syufatan wa inayatan. Dan kemudian Kanjeng Nabi ketika mengetahui bahwasanya ini adalah cucunya yakni Syekh Abdul Qadir, Rasulullah meletakkan kakinya yang mulia ini di pundaknya Syekh Abdul Qadir. Waqala, dan kemudian Rasulullah berkata, qadami hadihi ala rukbatika. Kakinya saya ini sekarang ada di lehernya kamu. Jadi di sini, ditaruh di sini sama Rasulullah. Wa qadama, dan adapun kakinya kamu nanti ala rukbati kulli walillah. Dan nanti kakinya kamu, katanya Rasulullah, itu ada di lehernya setiap para wali. Jadi kakinya Rasulullah ada di lehernya Syekh Abdul Qadir. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ini kakinya saya di lehernya kamu, tapi nanti kakinya kamu ini ada di lehernya setiap para wali. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu dulu almarhum alhamdulillah merasa terpukul ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang diminta sama dia tersebut?
beliau minta supaya apa? Supaya kepalanya diinjak dengan kakinya Rasulullah. Nah ini Syekh Abdul Qadir kan juga melakukan hal yang seperti ini, minta kakinya. Kenapa kok harus kaki? Karena kaki ini sebagai saksi perjuangan. Rasulullah hijrah itu kan menggunakan kaki. Ke Gua Hira, Rasulullah berperang Badar, Rasulullah menuju masjid, Rasulullah perang Khandaq, perang Khaibar, perang Uhud dan yang lain-lain itu kan dengan menggunakan kaki. Bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara dalam keadaan langsung itu juga menggunakan kaki. Kakinya juga itu. Makanya di Hasan tersebut ingin merasakan bagaimana indahnya ketika kepala beliau diinjak sama Rasulullah. Sampai di Hasan tersebut ini berkata sama putranya, di Hasan tersebut, Masya Allah Jum, sorona mustaka Nabi Jum, nekan lembut rock on, kini koki sorona Jum, ki belum tangan mustaka Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kakinya saja sudah luar biasa. Bagaimana dengan tangannya Rasulullah? Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Waidan begitu juga nukilan dinukil anggap disadar di Sufia dari sebagian para pemimpin-pemimpin Sufi, annahu bahwasanya sesungguhnya pemimpin Sufi ini telah berkata, Hukia diriwayatkan an Sayyidil Ghasil A'dham radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir langsung. Annahu sesungguhnya Syekh Abdul Qadir telah berkata, Syekh Abdul Qadir lama syarafallahu ta'ala ruh, ketika Allah memuliakan ruhnya saya, biru'yati jaddi, dengan menatap kakekku Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau ini ruhnya ini berjumpa sama Rasulullah, ruhnya Syekh Abdul Qadir, wa tala'ani, kemudian Allah menampakkan kepadaku alama ilham, ditampakkan ilham kepada Syekh Abdul Qadir. Qala, Allah berkata, ya Muhammad, alimta man hadar rajul, wahai Muhammad, apakah kamu tahu soal laki-laki ini? Kata Allah. Maksudnya yang ditunjuk ini Syekh Abdul Qadir, kamu tahu sama laki-laki ini? Kata Allah. Faqala, maka berkata Nabi, ya Rabb, anta alam ini bidzalika, engkau lebih tahu daripada aku ya Allah, engkau lebih tahu daripada hamba, engkau lebih tahu daripada hamba ya Allah. Faqala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ada walada, ini adalah anakmu, min naslil Hasan bin Ali, dari keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi Rasulullah ini punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya dua putra namanya Sayyidina dan Sayyidina Husain. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini keturunannya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini keturunannya Sayyidina Hasan. Syekh Abi Hasan Asyadili keturunannya Sayyidina Hasan. Terus siapa lagi? Syekh Anam At-Taliti yang 8 hari lalu ke Genggong itu keturunannya Sayyidina Hasan. Kalau yang berbangsa Asgaf, Al-Idrus, terus Al-Habsi, kayak pengarang Maulid Habsi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Habib Salim bin Abdullah Asyadili, itu keturunan dari Sayyidina Husain. Makanya disebut Al-Husaini. Kalau keturunan dari Sayyidina Hasan disebut Al-Hasani, seperti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Nah, Asgaf itu keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Habib Salim bin Abdullah Asyadili Al-Husaini, keturunan dari Sayyidina Husain. Nah, Syekh Abdul Qadir ini keturunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini kakaknya Sayyidina Husain. Maka dari itu pernah dulu guru kita di Habib Saleh Nahrawi itu dilalui sama beberapa habaib, berapa habib itu dulu. Nah, waktu itu Habib Ja'far bin Syekh Abdul Qadir bin Salim Pajalakan juga ada. Memang sering hadir. Habib Ja'far bin Syekh Abdul Qadir bin Salim, ayahnya Habib Hadi juga hadir waktu itu. Syekh Saleh Nahrawi menemui tamunya para habaib itu di atas, duduk di atas lencang. Dan habibnya ada di bawah. Kemudian ada habib yang baru ziarah,
yang baru silaturahim ke beliau. Kalau kayak Habib Ja'far ini sudah sering memang ke beliau. Itu akhirnya kontak. Ini kiai ini kok duduk di atas ini. Maksudnya Kiai Nawawi. Mau dibawa banyak ambil. Akhirnya Kiai Nawawi nulis di papan, kalau saya keturunannya Sayyidina Hasan, kalau kalian semua keturunannya Sayyidina Husain. Wallahu a'lam bishawab. Faqala, maka berkata Subhanahu wa ta'ala, ada waladan min naslil Hasan bin Ali, ini adalah anakmu keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Wasmuhu Abdul Qadir, dan namanya adalah Sayyidina Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waja'altuhu, dan aku menjadikan dia mahbubi sebagai kekasihku, ba'daka setelahmu. Wasayakunu, dan menjadikan sya'nuhu tingkahnya dia, bainal awliya, di antara para awliya, kasya'naka bainal awliya, sebagaimana keadaanmu di antara para nabi. Nah, Rasulullah kalau di antara para nabi, siapa pemimpin para nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, ya waladi, wahai anakku, wa qurrati aini, dan penyejuk mataku, qad taba khatri, sesungguhnya sungguh bahagia jiwaku bil yatika, dengan menatap dirimu. Wa taba khatrika bil yatika, dan engkau bahagia dengan menatap diriku. Siapa yang tidak bahagia dengan Rasulullah? Fa'anta, maka adapun engkau mahbubi, itu menjadi kekasihku. Bal mahbubillah, dan menjadi kekasihnya Allah. Wa warisi, dan menjadi pewarisku, min ba'di, setelahku, fi maqami, di dalam kedudukanku, wilayati, dan kewalianku, kepemimpinanku. Wilayati ini kepemimpinanku. Wa mahbubati, dan menjadi orang-orang yang dicintai. Makanya sampai ada yang mengatakan kalau seandainya pintu kenabian itu ada setelahnya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini jadi nabi. Nabi Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Syekhul Latif yang mengarang Al-Haddad, dikatakan oleh para pemimpinnya, seandainya ada pintu kenabian, maka Imam Haddad ini akan menjadi nabi. Saking dari tingginya makhluk walian. Makanya wali kutub ini sudah puncak tertinggi. Guru kita almarhum alhamdulillah yang saya sebut itu wali kutub. Puncaknya sudah tertinggi, paling tertinggi ketika di zamannya. Begitu pun dengan Syekh Abdul Qadir, puncaknya sangat tinggi. Kemudian waktu, dan aku meletakkan qadami, kakiku ini, hatihi ala rukbatika, di di lehermu. Wa qadama ala riqabi jami auliya ummati indaha, dan kemudian nanti kakimu ini akan berada di lehernya setiap para wali dari umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa nukila aidan, dan dinukil juga an-ba'dil masyayikh, dari sebagian para guru Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamar taqa sab'i tiba Lailatul Mi'raj, ketika Rasulullah perjalanan menembus langit ketujuh di malam Mi'raj, Farol al-Arsh, maka kanjeng Nabi melihat Arsh, adiman yang agung, rafi'an yang tinggi, wasumi'an, dan mendengar kanjeng Nabi sautan suara, min alamil qadas, dari alam yang suci. Irqi alal arsh ya habibi, Rasulullah, wahai kekasihku, ayo naik ke atas. Rasulullah mendengar suara seperti itu. Wa khatar fi qalbih kaifa taqi alaih bihadil adil alimah. Bagaimana saya itu mau naik? Kata Rasulullah, saya mau naik bagaimana? Karena terlalu tinggi. Fahador, maka kemudian muncul fitil kalhalah syab, kemudian muncul
wajhuhu, yang wajahnya tampan, nurani, dan wajahnya itu memancarkan cahaya, wa ada tahiyatil la'iqah, pemuda itu sangat sopan, sangat beradab sama Rasulullah. Wajalasa, kemudian duduk laki-laki itu. Fabilisanil batin iltamasa ayatun aqdamahu al-barakah. Kemudian laki-laki itu meminta agar Rasulullah meletakkan kakinya yang mulia ala rukbatihi di lehernya. Jadi lehernya ini maksudnya. Ya, leher ini rukbah. Bukan yang sini. Kalau ini kan kalau kena rumah kan mati. Tapi yang di sini meletakkan di sini. Makanya di sininya Syaikhul Qadir itu ada bekas telapak kakinya Rasulullah secara zahir. Kenapa? Karena ruhnya itu pernah diinjak sama Rasulullah. Fawada'a, maka meletakkan Nabi SAW qadamahu ala rukbatihi. Rasulullah maka kesokan mau beliau untuk meletakkan kakinya di tengkuknya Syaikhul Qadir. Faqama, berdiri Syaikhul Qadir. Berdiri kanjeng Nabi. Wa nama atas tawa ila arsy, hingga ketika Syaikhul Qadir berdiri, Rasulullah sampai ke atas, ke arsy. Fatawajjahu syab wa sa'ala an ismihi, kemudian ditanyakan siapa namanya. Wa wada'a yadayhi ala sadrihi, ketika nyampe pemuda ini juga mengikut, diletakkan. Rasulullah meletakkan tangannya di dadanya Syaikhul Qadir. Wa qabil adab fi hududi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah meletakkan tangan di dadanya Syaikhul Qadir ini semakin beradab, semakin tawadhu di hadapan Rasulullah. Bukan semakin merasa hebat, enggak, tetapi semakin merasa tawadhu. Makanya orang yang hebat adalah orang yang tidak merasa hebat. Paham ya? Orang yang hebat itu siapa? Yaitu orang yang tidak merasa hebat. Itu adalah orang yang hebat. Fakhotir fi qalbihi inna li hadasya rutbatan bila nihayah. Kemudian Rasulullah ini meyakini bahwasanya laki-laki ini itu punya maqam kewalian yang bila nihayah, yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi tingginya maqam kewaliannya itu. Wa maqaman laisa maqamatil wilayah, dan maqamnya laki-laki ini sepertinya sudah melampaui para wali. Para wali yang ada dalam arti sudah jadi wali kutub. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatifan, maka Rasulullah mendengar suara hatif, suara yang terpadupa. Hatif itu suara yang terpadupa. Minallah, dari Allah Ta'ala. Ya Habibi, wahai kekasihku, hadza, ini maksudnya Syaikhul Qadir ini, min waladika, dari salah satu anak turunmu, wa qurratu ainika, dan akan menjadi penyejuk matamu. Wasmuhu Abdul Qadir, namanya Syaikhul Qadir. Wa muhyid dinika, akan menghidupkan agamamu, al-mubin, yang jelas. Hina kasura ahli bidah, sehingga banyak para ahli bid'ah. Al-mulhiduna, yang melenceng. Fayakunu mukhotaban, maka akan apa? Akan mengikuti di muhyidina, jejaknya akan mengikuti nanti orang-orang yang rusak itu akan mengikuti jejaknya Syaikhul Qadir Al-Jilani sallallahu alaihi wasallam. Fafariha, maka bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimai hadzal kitab, ketika mendengar suara ini. Wa da'alahu, dan kemudian Rasulullah mendoakan doaan kasiron, dengan doa yang banyak. Jadi ruhnya itu sudah didoakan oleh Rasulullah. Belum lahir Syaikhul Qadir, itu sudah didoakan oleh Ibu sama Allah Ta'ala. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Syaikhul Qadir, ya nur aini, wahai cahaya mataku, wa ya dia, wahai dia itu artinya apa? Terang, yang terang. Dia apa? Kayak lampu. Dia ahli baiti, dari keluargaku. Kama, sebagaimana kanan qadami, kakiku ala rubatak,
rukbatika di atas tengkukmu, takunu qudama ala riqabi jami'il awliya, maka kakimu nanti ada di lehernya setiap para wali. Faman, maka barang siapa qabbala qadamak, yang mencium kakimu, falahu darajatul qudma, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nyium kakinya Syaikhul Qadir itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Itu nyium itu. Belum kalau nyantri, belum kalau belajar, belum kalau hikmah, nyiumnya saja itu sudah punya derajat yang tinggi. Waman, dan barang siapa lam yaqbalha, yang tidak mencium kakinya kamu, khutta an rubatil awliya, maka walaupun dia wali, maka akan jatuh walinya. Alhamdulillah min kita. Wa yura, dan dapat dilihat asal qadamihil mubarakah, telapak sisa telapak bekas telapaknya Rasulullah ala rubatihi, di tengkuknya Syaikhul Qadir, kahutamin nubuwah, sebagaimana stempel kenabian baina akfar Rasulullah yang ada di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari kitab Tafridul Khatir halaman 979. Jadi memang ini namanya Ainul Hayah, belum dilahirkan tapi ruhnya itu sudah disucikan sama Allah Ta'ala. Kayak Habib Ali bin Husain Al-Atos dari Jakarta, atau biasanya orang nyebutnya Habib Ali Bungur. Itu dulu cucunya Abu Reza Al-Atos ini temannya saya. Beliau Habib Ali bin Husain Al-Atos ini wali kutub 40 tahun. Jadi beliau ini sebelum lahir, ruhnya itu sudah salaman sama para wali yang ada di zaman tersebut yang akan beliau lahir. Ruhnya itu sudah salaman lebih dulu. Jadi luar biasa. Kalau bicara masalah karomah itu akan kita taruh, karena dalam nyampe. Kalau wali itu disebut karomah, kalau nabi disebut mukjizat. Dan bisa dipikir secara akal, Nabi Musa pakai tongkat mukul laut, lautnya terbelah. Kalian punya tongkat mukul sungai yang ada di barat, terbelah mana sungainya? Berarti kalian bukan wali, tapi walimu. Insya Allah. Paham ya? Dan bisa dipikir sama akal. Jadi kalau apa sudah namanya kayak Nabi Ibrahim dilempar ke api, terbakar apa tidak beliau? Kalian terbakar api. Masa? Terbakar apa tidak? Panas apa dingin? Panas. Paham ya? Dan bisa dipikir sama akal. Begitupun dengan Syaikhul Qadir Al-Jilani. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di sininya, di darinya, ini ada bekas luka. Yang larang Rasulullah ada bekas luka. Kemudian ada tamu yang ingin nanya cuma malu. Itu bekas luka apa itu di dayanya Syekh Imam Haddad itu. Kemudian Imam Haddad mengatakan, ini bekas luka ketika saya ikut perang Badar bersama Rasulullah. Imam Haddad ini padahal dilahirkan kapan? Tapi ruhnya beliau itu sudah ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yura asar mana juga. Duhurul khamsati asya waktu wiladatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Hukiya diriwayatkan annaha dhaharat lailatul wiladatihi khamsati asya. Diriwayatkan ketika Syekh Abdul Qadir lahir, ada 5 peristiwa yang sangat luar biasa. Selama 5 malam sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ini 5 malam berturut-turut ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa sebelum Syekh Abdul Qadir lahir. Ahaduha, adapun yang pertama, anna waliduhu, ayatnya Syekh Abdul Qadir Al-Majid Nurul Haq Waddin As-Sayyid Abu Saleh Musa Jaki Dausa. Nama ayahnya Syekh Abdul Qadir Abu Saleh Musa Jaki Dausa Al-Hasani. Beliau ini
Abah Soleh Musa Jam'i Dausat ini keturunannya Sayyidina Musa Al-Jaun sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam pertama detik-detik mau dilahirkan Syaikhul Qadir ini kan 5 malam. Malam pertama beliau itu melihat Nabi ma'a jami'i sahabat, bersama beberapa sahabat al-kiram yang mulia, wa a'immatil huda, dan juga melihat para imam-imam yang mulia, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, wal auliya'il idham, dan melihat para wali yang banyak. Jadi belum lahir itu sudah Rasulullah sama para sahabat sudah mendatangi, sudah datang ke rumahnya ayahnya Syaikhul Qadir. Padahal Syaikhul Qadir belum dilahirkan. Itu Nabi sama sahabat, sama para imam-imam mulia, sama para wali-wali Allah itu sudah datang di rumahnya Syaikhul Qadir. Padahal Syaikhul Qadir masih belum lahir. Waqala, kemudian berkata lahu kepada Sayyidina Abi Soleh Musa Jam'i Dausat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya waladi, wahai anakku, ya Abi Soleh, Allah, Allah akan memberimu ibnan, anak laki-laki. Jadi dikasih tahu dulu kalau mempunyai anak laki-laki. Wahwa, dan adapun anak laki-lakimu ini, walati adalah anakku, wa mahbubi, dan kekasihku, wa mahbub Allah, dan akan menjadi kekasihnya Allah. Wa sayakunu, dan akan menjadi lahu anakmu itu sya'nu fil awliya, di antara para wali, wal aqtab, dan di antara para wali kutub, kasya'ni bainal anbiya wa rasul, sebagaimana diriku di antara para nabi dan rasul. Jadi anakmu ini nanti di antara para wali dan para kutub akan seperti saya di antara para nabi dan para rasul. Ini kejadian luar biasa, dapat isyarat kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaniha, dan adapun malam kedua. Nah, malam kedua. Jadi besok malamnya ada kejadian luar biasa lagi. Anna jami'al anbiya wal rusul batab'iyah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di malam kedua, semua para nabi dan para rasul setelahnya Rasulullah itu datang ke ayahnya Syekh Abdul Qadir. Basyarur, memberikan kabar gembira. Waliduh, ke ayahnya Syekh Abdul Qadir, fil manam, di dalam mimpi. Anna jami'al awliya siwal a'imah al-maksumin, juga termasuk para awliya selain imam-imam yang maksum yang dijaga, ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, yaquluna tahta ta'ati waladika, nanti akan taat kepada anakmu, hada, yakni anak yang akan dilahirkan itu, satu itu. Wa yad'una qadamahu ala al-nabihim, dan nanti kakinya Syekh Abdul Qadir, kakinya anakmu ini akan diletakkan di setiap lehernya para wali-wali. Wa takunu ta'atihim lahu, dan para wali ini nanti akan taat sebab litarki darajatihim, sebab kalau taat sama Syekh Abdul Qadir itu derajatnya akan tinggi para wali itu. Wa man yanharif, tapi bagi orang yang tidak percaya, yang tidak mau antoati, tidak mau taat, yang mau mindirwatil gur ila asfaril burd, yang awalnya dekat kepada Allah itu akan menjadi jauh, akan menjadi jatuh. Wal firman, dan akan apa? Ambles. Apa? Firman itu. Akan rugi. Ambles rugi. Akan rasa rugi. Itu malam kedua. Wasali suha, dan adapun malam yang ketiga. Nah, ini dapat kabar gembira lagi. Ma'ulida fitil kalailah min Jailan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jailan ini dari kata desa, tempat, namanya tempat Jailan. Ada yang mengatakan Jilan, ada yang mengatakan Kailan, sama saja.
Ada yang Jilani, ada yang Kilani, ada yang Kailani, ada yang Jailani. Sama ya. Di malam ketiga Maulida fitil kalailah min Jilani. Semua bukan malam ketiga. Apa ini? Kejadian yang ketiga ketika kelahirannya Syekh Abdul Qadir. Kejadian yang ketiga ketika kelahirannya Syekh Abdul Qadir, malam itu di daerah Jilan lahir semua bayi. Wulida fitil kalailah min Jilan illa tukur, kecuali laki-laki. Wahum, dan adapun laki-laki yang lahir itu alaf 1.100 waladin anak. Jadi pada malam itu lahir 1.100 anak. Wa kulluhum, dan semuanya surur dengan aulia, semuanya jadi wali. Luar biasa ya. Barokahnya lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir lahir waktu itu, malam itu juga bertepatan lahirnya 1.100 anak laki-laki, semuanya jadi wali. Semoga kita juga digolongkan sebagai para kekasih Allah. Amin. Sebagai Allah. Abu Salim bin Abdullah Asyadili selalu mengingatkan kepada kami kalau minta jadi wali Allah, minta yang bila cobaan. Jadi kadang sebenarnya kenapa jadi wali Allah kadang dicoba. Nah, Abu Salim Asyadili itu mengajarkan kepada kita kalau kalian minta jadi wali Allah, minta yang tanpa cobaan. Enak apa tidak? Enak. Jadi dari kasih cobaan jadi wali Allah. Ini luar biasa. 1.100 anak ini menjadi wali. Waridullah, dan menjadi orang-orang yang berada di dalamnya Allah. Al-mutasarrifin, yang mentasarrufkan, menghibahkan dirinya di dalam Allah. Kama nukila, sebagaimana diriwayatkan an-malfud dari lafaz Syekh Muhammad Isa Burhan, Yuria Burhan Yuria An-Durrah Nutfatil Ghausiyah Lama talaqat, yaitu ketika berpindah min sulbi walidihi, dari sulbi ayahnya. An-nasyik di syariatin nabawiyati, yang memegang teguh terhadap syariat kenabian. Wastaqarat, dan tetap fi rahim, di dalam rahim. Sodafi wa dzatihi zakiyah, zatnya itu bersih. Wa tanawwar, dan menjadi bercahaya. Al-aqwan, yang mencorong. Bi wiladati, dengan kelahirannya. Al-bahiyah, yang bagus. Ikhrajullah, kemudian mengeluarkan sapa Allah wa Gusti Allah, riayati li hadratin aliyah, diberikan penjagaan yang sangat tinggi. Aksarul luwi akeh, banyak auliya ini, para auliya, min aslabi abaihim, dari sulbinya ayahnya, ila arhami ummahatihim, dari rahimnya ibu-ibunya. Wa alaharahum, kemudian lebih diperjelas fil wujudi, dalam wujudnya. Liyastafidu, karena apa? Apa bahasanya? Kalau jawabannya ini amrek dulu jalan. Apa? Fitrah. Diberikan kelebihan min fuyudah, yaitu syekh al-khususiyah, suatu kekhususan. Radhiyallahu anhu ta'ala qulul bariyah. Wa rabi'uha, dan adapun kejadian yang keempat, annahu lam yamus fir Ramadan minal fajri ilal ghurub.
Syekh Abdul Qadir ini ketika beliau lahir, beliau ini ketika di bulan Ramadan dari fajar sampai maghrib sada walidatihi walam yardah, beliau itu tidak mau nyusu, tidak mau ngasih ila waktu iftar kecuali sudah waktunya berbuka puasa. Jadi dari kecil beliau ini tidak mau minum susu mulai dari fajar sampai maghrib setiap di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah beliau ini ketika masih bayi itu juga ikut buka puasa. Ini Syekh Abdul Qadir. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu masyirat ila hada, ini termasuk isyarat. Kata Syekh Abdul Qadir ini termasuk isyarat yang penuh dengan keberkahan. Video terakhir dapatkan Abu Bakar wasumi fi mahdi bihikanya syarati. Wa khamisuha, dan adapun kejadian yang nomor 5, yura ala katbihi, terlihat di pundaknya al-mubarak yang mulia asaru qadamil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekas kakinya al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hina wada'a qadamahu ila al-qiblat, ketika diletakkan Rasulullah hendak melaksanakan mi'raj ala rukbatihi di pundaknya. Abdul Qadir halaman 11 sampai 12. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna rabbana Al-Fatihah. Pertemuan besok ceritanya adalah ketika Syekh Abdul Qadir menobatkan para tukang begal, perampok, dan juga cerita tentang Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang menyebut beliau tanpa wudu itu celaka. Saking dari tingginya namanya Syekh Abdul Qadir. Kemudian diceritakan yang terlengkap. Dewan satu